Doa itu artinya undangan. Doa itu artinya ajakan. Sudah sampai pada tingkatan mengundang sang keberadaan. Kalau gitu saya tanya, berani nggak baca doa ini? Berani apa tidak? Ini doa ini saya ajarkan hari ini buat mereka yang berani. Yang belum berani jangan coba-coba. Doa itu artinya ajakan. Sudah sampai pada tingkatan mengundang sang keberadaan. Menyadari kehadirannya. Apa doanya? Robbi habli hukman. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukman, kebijaksanaan. Tuh. Apakah Tuhan akan ngasih kebijaksanaan ketika kita meminta kepadanya? Akan ngasih apa tidak? Akan ngasih apa tidak? Ngasih. Cara ngasihnya gimana? Langsung bijaksana. Begitu Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli hukman, Tuhan berikanlah kepadaku kebijaksanaan, maka kepada Nabi Ibrahim akan dihadirkan segala hal yang membuat beliau jadi bijaksana. Kira-kira bisa ditebak hal itu yang diinginkan Nabi atau yang tidak diinginkan? Pintar kalian, hebat. Ini udah jadi Ibrahim nih. Kalau gitu saya tanya, berani nggak baca doa ini? Berani apa tidak? Ini doa ini saya ajarkan hari ini buat mereka yang berani. Yang belum berani jangan coba-coba. Habis dari sini langsung doa, Robbi habli hukman. Gimana kalau kata Allah? Yes. Proses untuk kamu bijaksana dimulai. Bisnis seret. Mulai dihadirkan orang-orang yang nyebelin. Siapa apa tidak? Udah dijelaskan begini. Baru mulai diem. Padahal tadi begitu dibacakan, wah ini doa bagus banget. Mau saya baca ntar. Makanya saya ini kalau mau baca doa, suka nanya dulu pada diri, udah siap belum? Doanya Jenderal MacArthur itu, pemimpin Perang Dunia Kedua. Tuhan, janganlah kau berikan kemudahan dan kelancaran pada anak-anakku. Beda dengan doa kalian. Hadirkanlah badai gelombang yang akan menerpa anak-anakku. Beda banget kan dengan doa kalian biasanya. Mudah-mudahan udah salah kan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran an itu kan bohong. Mobil-mobilan bohong. Ini doa di mana-mana awalannya kan mudah-mudahan. Sulit kan? Jadi kata-kata dipakai doanya pun sudah tidak jelas. Udah gitu, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Itu doanya orang cengeng. Ya kalau dilancarkan, dimudahkan, bakal jadi bijaksana. Bukankah kita akan belajar justru saat kita menerima yang sulit? Bukan kita akan belajar justru saat melewati fase-fase yang dimana kita perlu keterampilan berpikir yang lebih dari itu. Kita akan dihadapkan pada situasi yang memerlukan kesadaran yang lebih dari yang biasa. Makanya kata Einstein, masalah itu terjadi karena rendahnya kesadaranmu. Dan masalah itu bisa diselesaikan hanya ketika kesadaranmu mulai meningkat. Dan tidak akan pernah kamu menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Kayaknya harus minum nih. Ini ngerti gak dari tadi saya ngomong? Makanya puncaknya menjadi manusia itu adalah
melepaskan. Itu puncak. Kira-kira udah di mana nih sekarang perjalanan kita? Kalau mendaki gunung itu kira-kira udah di mana kita itu? Di dasar, di tengah, atau udah di puncak? Kalau di puncak itu berarti sudah melepaskan. Terutama melepaskan pada segala kepemilikan. Makanya saya awali kayak ceramah kita hari ini dengan memulai satu statement penting. Satu-satunya yang kita miliki saat ini cuma waktu. Waktu yang tersisa. Ini saya mau nanya sebelum saya lanjutkan. Apakah kalian sekarang punya kemampuan menolong orang lain? Jujur jawab. Jawab dong. Jujur ya. Apakah kalian saat ini punya kemampuan menolong orang lain? Jujur. Punya. Duit? Beras? Makanan? Tubuh? Sehat. Waktu? Ada. Waktu ada, tubuh sehat, pikiran masih sehat, bisa melihat, duit ada, makanan ada. Siapa yang memberi kesempatan untuk menolong itu? Allah. Kalau saya bilang sekarang, tolonglah orang lain. Akan dilakukan? Akan dilakukan? Atau nanti? Begitu kita bilang nanti, belum tentu kita punya waktu. Jujur, yang kedua, kalau begitu, apakah setiap manusia setiap saat diberi kemampuan untuk menolong? Kok tidak? Tolong dong, cabut chargernya. Bisa menolong saya? Bisa tuh, bisa menolong. Jadi menolong itu dimensinya sangat luas. Dan setiap saat sebetulnya kita punya kemampuan untuk menolong. Cuma kita sering memantaskan diri hanya sebagai orang yang perlu ditolong. Itu aja sebetulnya. Sekarang saya mau kasih tahu. Berani gak kita hari ini memantaskan diri sebagai orang yang menolong? Akan bisa menolong. Karena sesungguhnya setiap Anda yang ada di sini punya kemampuan menolong. Cuma kita sering tidak jujur pada diri kita sendiri. Oke? Berani mengucapkan kalimat ini. Robbi habli hukman. Hukman hakim. Makanya yang paling tinggi kedudukannya di pengadilan, kan disebutnya juga pengadil. Jaksa itu bagiannya menuntut, pengacara bagiannya membela, dan kemudian hakim itu hanya di titik tengah. Hanya melihat apa yang dituntut, kemudian apa yang dibela. Benar gak tuntutannya, benar gak pembelaannya, kan gitu aja. Ada buktinya apa tidak? Itu jabatan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan gelar hakim, tempo hari saya menjelaskan bahwa sebetulnya manusia yang paling rugi di kehidupan ini adalah manusia yang sudah diberi tubuh yang sempurna dengan segala kompleksitasnya, tetapi ruh yang ada di dalam dirinya itu ruh yang berkesadaran tumbuhan atau binatang. Itu sebabnya
hampir tidak ditemukan ayat di Quran yang menyatakan tumbuhan akan masuk neraka. Pernah nggak dengar ada ayatnya? Hampir tidak ditemukan ayatnya yang mengatakan hewan, binatang masuk neraka. Ada? Gak ada. Padahal tumbuhan di belakangnya kan ada jiwa yang sedang berevolusi. Binatang juga di belakangnya ada jiwa yang sedang berevolusi. Sesuai dengan tingkatan evolusinya. Makanya evolusi fisik dengan evolusi jiwa itu simetri, paralel. Tidak ada. Yang ada itu di Quran adalah kata-kata walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adzan la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Yang ada itu di Quran manusia yang berderajat binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi sekarang kita simpulkan, siapa sih manusia yang berderajat binatang itu? Wujudnya, fisiknya manusia, tapi kesadarannya adalah kesadaran binatang. Apa sih kerjaannya binatang? Masa pura-pura nggak tahu? Kerjaan binatang itu mencari makanan, mencari nafkah. Emang binatang mencari nafkah? Nyari. Tikus itu malam-malam kerusak-kerusik, kerusak-kerusik, kerusak. Sedang apa itu? Cari nafkah. Di mana cari nafkahnya? Ya di tempat kotor. Sesuai dengan tingkatan jiwa yang sedang berevolusi di tubuh itu. Tikus sekarang gede-gede. Cari nafkah gak tikus? Kira-kira habis cari nafkah tikus ngapain? Makan. Berlaku gak sama tikus? Makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berlaku gak sama tikus? Berlaku gak? Embat aja. Bahkan racun pun diembat. Betul? Betul apa tidak? Kira-kira habis makan ngapain tuh tikus? Tidur apa kawin? Kawin dulu. Setelah itu bobo. Jadi cari nafkah, makan, kawin, tidur, cari nafkah, makan, kawin, tidur. Siapa itu? Tikus. Cari nafkahnya di mana tuh? Di tempat kotor. Ada nggak manusia yang model kayak gitu? Cari nafkah, makan, sekenyangnya, nikmat, nikmat, tambah. Kawin, tidur. Paling beraktivitas ke jalan, marah-marah. Nyolot. Betul nggak? Ada yang kira-kira bisa dicuri? Dicuri. Ada nggak manusia kayak gitu? Ada apa banyak? Itulah yang di Quran dikatakan manusia paling rugi. Sudah berevolusi fisiknya, mendapatkan fisik manusia, tapi jiwanya tidak berevolusi. Makanya ikan bahagia jadi ikan.
Burung bahagia jadi burung. Surga bagi mereka. Karena antara evolusi jiwa dengan evolusi fisik simetri di tingkatan itu. Gak ada burung bangun pagi cemberut, gak ada. Pokoknya burung bangun pagi nyanyi. Nyanyi itu. Yang suka cemberut bangun pagi kan tikus. Makanya kalau bangun pagi sudah cemberut, boro-boro bersyukur, boro-boro ingat sama Allah, boro-boro pengen jumpa dengan Allah, rindu sama Allah saja tidak. Cari nafkah, marah-marah. Ada yang bisa dicuri, dicuri. Ada yang bisa diempit, diempit. Ini cuman mendalami ayat yang mengatakan kenapa di Quran tidak ada neraka bagi tumbuhan. Gak ada neraka bagi hewan. Yang ada itu penghuni neraka itu adalah manusia. Mengerti sekarang? Manusia yang evolusi fisiknya tidak sebanding dengan evolusi jiwanya. Nah, orang yang sebanding evolusi fisik dengan evolusi jiwanya pasti akan mencapai illa man atallahu biqalbin salim. Maka dia akan mencapai kolbu yang damai. Makanya damai di dalam, damai di luar. Suci di dalam, suci di luar. Indah di dalam, indah di luar. Maka siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar bagi dia adalah kemuliaannya. Tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah, semuanya adalah indah. Sekecil apapun peran dalam kehidupan, mengagumkan. Lihat orang yang sudah di tingkatan itu. Senyumnya penuh dengan energi kedamaian, energi sukacita. Wajahnya sumringah. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya selalu kata-kata yang damai dan mendamaikan. Itu di Quran dikatakan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunatim muttaqiin alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما. Pengen nangis saya kalau baca ayat itu. Orang yang sudah di surga itu, bukan nanti, surga itu sekarang, yang sudah qalbun salim, tidak ada kata-kata yang meluncur dari mulutnya kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Illa kilan salaman salam. Dirindukan orang yang semacam itu. Yang sekarang terjadi itu kita mengucapkan salam kemana-mana, cuman basa-basi. Sementara kita sendiri tidak mengerti, ya, apakah kita sudah salam, sudah damai apa belum? Apakah orang ini setiap sholat tidak baca Allahumma antas salam? Rajin. Pokoknya otomatis saja. Kalau sudah sholat baca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam.
Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rusuh baca lagi. Pakai speaker biasanya. Biar orang sekampung baca. Dengar kalau dia lagi baca Allahumma anta salam. Kata-katanya Allahumma anta salam. Tetapi batinnya Allahumma lantas jalan. Udah kemana itu? Gitu. Rabbi habli hukman walhiqni bisyalihin. Tuhan, berikanlah kepadaku kebijaksanaan dan masukkanlah aku Tuhan ke dalam golongan-golongan solihin, orang-orang yang saleh. Siapa solihin itu? Orang yang sudah menjalankan amal soleh. Apa amal soleh? Di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan. Siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang sudah tahu cara berjumpa dengan Tuhan diberi gelar oleh Allah namanya solihin. Makanya solihin ini pasti akan mencapai qalbun salim, qalbunya damai. Para sahabat, coba rasakan. Mungkin kalian belajar belum sampai di puncak kesadaran ya. Tetapi sekarang sudah mulai bisa merasakan kedamaian di sini. Sudah terasa? Sudah terasa. Masalah tambah banyak? Tambah banyak, namanya juga hidup. Tetapi masalah itu sekarang bukan sebagai musibah lagi. Masalah itu menjadi sebagai sumber berkah. Karena lewat masalah itulah kita sedang diantarkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Keren banget. Ayo kita hafalkan doa ini. Robbi habli hukman walhiqni bisolin. Tuhan, jadikanlah aku orang yang bijaksana dan golongkan aku menjadi hamba-hambamu yang selalu menemuimu. Gitu sebetulnya. Keren. Paham ya? Nah, boleh bahasa Arabnya dibaca? Boleh. Boleh enggak yang tadi yang saya artikan? Boleh. Enggak masalah. Mau dilanjutkan doanya? Lebih berat lagi. Waj'ali lisana syidkin. Dan jadikanlah lisanku itu selalu berkata benar. Nih. Berani enggak? Lihat saya semua. Kalau ada orang baik, kita berkata baik. Masuk gak di kelompok doa ini? Tidak masuk. Tapi kalau ada orang yang tidak baik, kita tetap berkata baik. Masuk. Masuk. Jadi, kalau berani mengucapkan kalimat ini. Waj'ali lisana syidkin. Tuhan, jadikanlah lisanku hanya berkata benar. Udah siap? Ini pulang dari sini nanti tiba-tiba dong. Bisa gak berkata sidkin? Ada yang menggonggong. Langsung. Gak apa-apa. Kamu kan tidak sedang menyakiti saya. Kamu sedang mengotori diri kamu sendiri. Bisa setenang itu? Atau kehula gitu. Berat ya. Ini kan mau praktek kita. Waj'ali lisana syidkin fil akhirin. Jadikanlah aku selalu berkata benar sampai kapanpun. Akhir itu ya tentu saja sering diartikan hari
kemudian, hari ini dan di kemudian hari maksudnya. Bisa berkata benar, bisa berkata baik ketika orang lain tidak baik sama kita. Bisa. Karena kecelakaan spiritual akan terjadi di situ. Orang berkata baik, kita baik, biasa. Tapi orang berkata penuh kemarahan, penuh kebencian, kita tetap adem. Gak mengalami kecelakaan. Kan tadi udah saya jelaskan. Puncaknya menjadi manusia itu apa tadi? Melepaskan. Nah, kenapa kita menjadi marah, orang lain marah? Karena kita belum bisa melepaskan, terutama melepaskan ego kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melepaskan ego kita, dilepaskan ya. Tidak menyangkut soal harga diri, pencemaran nama baik, macam-macam. Kan sekarang banyak tuh ya, saling melaporkan. Lagi rame, saling melaporkan. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Ya. Kalau kita berperkara, yang menang tentu saya yang ngurus perkara dong. Boleh dicatat. Robi habli hukman walhikni bisolihin waj'alli lisana syidkin fil akhirin. Terus? Ini lebih berat lagi. Waj'alni min warasati jannatin naim. Jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh kenikmatan. Baik, saya jelaskan lagi ya, diulang lagi. Kita mundur ke Quran surat Hud kan. Dikatakan di situ neraka dan surga itu adalah saat kita masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah diri kita sendiri. Nih surga dan neraka. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka tergantung kesadaranmu sendiri. Kalau kesadaranmu rendah, ya setiap saat jadi neraka. Kalau kesadaranmu tinggi, setiap saat jadi surga. Jadi surga dan neraka itu dikatakan di Quran, bukan kata saya. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita sendiri. Versi Al-Quran begitu. Ya mau jadi surga, mau jadi neraka, ya terserah kamu. Makanya diperkuat lagi dengan kata-kata bijak dari R.A. Kartini. Nuranimu adalah Tuhanmu. Nuranimu adalah surgamu. Nuranimu adalah nerakamu. Keren banget itu. Itu kesadaran sudah tinggi banget. Makanya tidak boleh orang yang kesadaran rendah menilai. Wah, nanti kalau orang yang dangkal pengetahuannya, masa nurani adalah Tuhan. Itu orang yang sudah berkesadaran. Itu sedang menyampaikan sebuah pengalaman rasa dalam dirinya. Tidak boleh diukur sama anda-anda yang masih belum sadar. Gimana sih? Kan kita sudah mengalami pengalaman itu. Ketika kita mengikuti nurani kita, kita akan senang. Ketika kita tidak mengikuti nurani kita, kita akan merasa bersalah, tersiksa. Betul? Bukankah pahala dan siksa itu dirasakan sekarang? Saat kita mengikuti nurani kita dapat pahala. Pahala itu berwujudnya adalah kebahagiaan, kesenangan. Karena kita bisa sejalan dengan nurani kita sendiri. Dan saat kita tidak mengikuti nurani kita sendiri, kita akan tersiksa oleh rasa bersalah. Siapa yang menciptakan itu? Kan kita sendiri. Oke?